Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Anggraini dari kelas B. Saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan pengundangan. 2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 5. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang keenam, peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Yang ketujuh, peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Yang kedelapan, peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Yang kesembilan, program legislasi nasional yang selanjutnya disebut Proglenas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Yang ke-11, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Yang ke-12, pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, dan tambahan lembaran daerah. 13. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki perundang-undangan. Ke-14, pemantauan dan peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ke-15, DPR yang selanjutnya disingkat DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke-16, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-17, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang selanjutnya disingkat DPRD. Lalu nomor 2, ketentuan pasal 20 itu diubah dari undang-undang sebelumnya jadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Itu pasal 20 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut. Nomor 1, penyusunan Proglenas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah. 2, Proglenas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. 3, penyusunan dan penetapan Proglenas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Proglenas untuk jangka waktu 5 tahun. 4, sebelum menyusun dan menetapkan Proglenas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, DPR, DPD, dan pemerintah melakukan evaluasi terhadap prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya. 5. Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan. 6. Penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu nomor 3 itu ketentuan pada ayat 4 pasal 21 itu diubah
jadi sebagai berikut. Pasal 21. 1. Penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 2. Penyusunan prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 3. Penyusunan prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan masyarakat. 4. Penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 diatur dengan peraturan DPR. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan presiden. Yang nomor keempat itu ketentuan pada ayat 2 pada pasal 23 itu diubah sehingga menjadi sebagai berikut. Pasal 23. 1. Dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas A. Pengesahan perjanjian internasional tertentu, B. Akibat putusan MK, C. Anggaran pendapatan dan belanja negara, D. Pembentukan, pemeliharaan, dan penggabungan daerah provinsi atau kabupaten atau kota, E. Penetapan atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 2. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas mencakup A. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, B. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional. Lalu nomor 5 itu ketentuan ayat 1 pada pasal 26 diubah sehingga menjadi sebagai berikut. Pasal 26. 1. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan presiden. Lalu selanjutnya nomor 6 itu ketentuan pada pasal 47 itu diubah sehingga menjadi sebagai berikut. 1. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. 2. Dalam penyusunan rancangan undang-undang, Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah atau non-kementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian. 3. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan presiden. Lalu nomor 7 itu ada ketentuan dalam pasal 49 itu dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 49, 1. Rancangan undang-undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. 2. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR itu diterima. 3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nomor 8, ketentuan pasal 54 itu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 54. 1. Dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, pemerkasaan pembentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan pemerintah diatur dalam peraturan presiden. Yang nomor 9 itu ada ketentuan di dalam pasal 55 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 55. 1. Dalam penyusunan rancangan peraturan presiden, pemrakarsa pembentuk panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara diatur di dalam peraturan presiden. Nomor 10 yaitu ketentuan ayat 2 pada pasal 58 itu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 58. 1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan daerah provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi berasal dari gubernur. Lalu yang ke-11 di antara ada pasal 71 dan pasal 72 itu disisipkan satu pasal, yaitu pasal 71A.
Itu berbunyi dalam hal pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 telah memasuki pembahasan daftar inventaris masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu. Hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden atau DPD, rancangan undang-undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan. 12. Ketentuan pasal 72 tetap penjelasan pasal 72 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasalnya itu. Nah, nomor 13, ketentuan pasal 85 itu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 85, pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaga negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dan 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nomor 14 itu ada ketentuan ayat 1 pasal 91. Pasal 91 itu dirubah bunyinya itu sebagai berikut. 1. Dalam hal peraturan perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Penerjemahan dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Terjemah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan terjemahan yang resmi. Lalu nomor 15, di antara bab 10 dan bab 11 itu disisipkan satu bab, yakni bab 10A, sehingga berbunyi bab 10A itu tentang pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Lalu nomor 16, di antara pasal 95 sama pasal 96 itu disisipkan ada dua pasal, yaitu pasal 95A dan juga ada pasal 95B. Yang berbunyi itu sebagai berikut. 1. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang berlaku. 2. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah. 3. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh DPR. 4. Hasil dari pemantauan dan peninjauan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat menjadi usul dalam penyusunan prolegnas. Pasal 95B 1. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilaksanakan 3 tahap sebagai berikut. A. Tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang diatur masing-masing dengan peraturan DPR, peraturan DPD, dan peraturan Presiden. 17. Di antara bab 12 dan bab 13 disisipkan itu ada satu bab, yaitu bab 12A, ketentuan peralihan. Ya, demikianlah penjelasan perbedaan antara perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Terima kasih.